Oke, baik. Shalom teman-teman semuanya. Shalom, shalom semuanya. Halo, Oke, puji Tuhan. Sebelum kita mulai kegiatan pendalaman Alkitab hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami syukur Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan Yesus kami boleh sama-sama berkumpul melalui via Zoom ini untuk sama-sama mengadakan pendalaman Alkitab ya Bapa. Mari Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu dan juga seluruh teman-teman hamba-Mu biar mereka boleh memahami kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya. Amin. Oke, baik teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama aku David Chris Arjo. Aku Prodi PAK Angkatan 2020 dan sebelumnya kegiatan ini untuk pendalaman Alkitab karena dari kampusku itu uh, ada kegiatan UTS ya untuk mengambil nilai tentang pendalaman Alkitab. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang perjanjian di Sinai. Nah, kita sama-sama tahu bahwa perjanjian Allah di Sinai itu bisa kita lihat di dalam kitab Keluaran gitu. Nah, apa itu perjanjian di Sinai? Nah, jadi selama 20 menit ke depan kita akan sama-sama belajar tentang perjanjian Allah dengan bangsa Israel tepat di Gunung Sinai. Nah, nanti teman-teman boleh memperhatikan dari awal pertengahan sampai akhir sehingga kita sama-sama memahami. Oke, teman-teman. Nah, jadi perjanjian di Sinai itu 3 bulan setelah orang Israel itu keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka sudah 3 bulan keluar dari tanah Mesir, mereka pun tiba di suatu tempat, teman-teman, yaitu di Gunung Sinai namanya. Nah, jadi waktu mereka di Gunung Sinai, nah di Gunung Sinai inilah Allah menemui mereka itu dengan cara yang luar biasa, ya kan? Nah, ketika mereka mengalami masa perbudakan, kita tahu ya mereka mengalami masa-masa perbudakan setelah bertahun-tahun lamanya, mereka pun rindu akhirnya mendengarkan firman Tuhan sebelum mereka menuju ke tanah perjanjian gitu. Nah, lewat pertemuan antara Allah dengan Musa inilah maka Allah memberikan berbagai petunjuk khusus tentang bagaimana mereka harus hidup. Nah, jadi Allah ini dia memberikan berbagai petunjuk khusus bagaimana mereka harus hidup di hadapan Allah, bahkan mereka bagaimana beribadah kepada Allah yang benar. Nah, itu merupakan petunjuk khusus yang Tuhan berikan kepada mereka di Gunung Sinai ini. Nah, itu merupakan pesan Allah yang sangat penting dan secara khusus kepada bangsa Israel ini, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita melihat ya kan, ratusan tahun sebelumnya itu Allah sebelumnya pernah mengadakan suatu hubungan perjanjian yang erat, teman-teman. Yaitu antara siapa dengan siapa? Antara Allah dengan Abraham, ya. Jadi isi perjanjian antara Allah dengan Abraham itu, Allah di sini berjanji akan menjadikan Abraham menjadi suatu bangsa yang besar, teman-teman. Itulah janji Allah kepada Abraham. Nah, pada akhirnya ketika Allah menepati janji tersebut, Allah juga perlu mengadakan suatu persekutuan dengan bangsa yang besar itu gitu. Namanya ketika Allah sudah berjanji, dia menepati janjinya, maka harus ada persekutuan, tanda kedekatan Allah dengan bangsa yang besar itu, yaitu bangsa Israel. Sehingga Israel itu menjadi harta kesayangannya Allah, teman-teman. Itu, makanya kalau kita melihat ya, di dalam kitab perjanjian lama, apalagi di kitab Keluaran itu, kita bisa melihat dan sangat jelas sekali bahwa Israel itu merupakan umat kesayangannya Allah. Bahkan secara khusus Israel itu mendapatkan tempat di hatinya Allah dibandingkan bangsa-bangsa lain. Nah, buktinya bagaimana? Allah itu sudah mengatakan gini, bahkan teman-teman, barang siapa yang memberkati engkau akan kuberkati, dan barang siapa yang mengutuki engkau akan kukutuk. Nah, itulah bukti bahwa Israel menjadi harta kesayangannya Tuhan gitu. Nah, kemudian juga perjanjian antara Allah dengan Israel ini itu dipandang sebagai perjanjian pernikahan antara Allah dengan Israel. Yang artinya apa? Sehingga setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh bangsa Israel itu dianggap sebagai perceraian, adanya pemisah antara Allah dengan Israel. Nah, kalau namanya pelanggaran, teman-teman, kita tahu sama-sama kalau pelanggaran itu pasti ada konsekuensinya, teman-teman. Tuh, dan konsekuensinya itu Israel itu mengalami suatu
Pembuangan, ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran 3 pasal 3 ayat 8, nah di situ merupakan konsekuensi yang dialami oleh Israel. Karena apa? Karena mereka melanggar perjanjian antara Allah dengan mereka gitu. Makanya perlu adanya ikatan gitu. Perlu Israel itu melakukan perjanjian itu dengan sungguh-sungguh. Nah, dengan kesepakatan mereka, ya kan, hasil dari kesepakatan mereka dengan Allah ini untuk menaati peraturannya Tuhan. Nah, maka Israel ini itu dijadikan Tuhan sebagai kerajaan imam, ya. Mereka dijadikan Tuhan sebagai kerajaan imam dan bangsa yang kudus di hadapan Allah. Nah, itu buktinya bisa kita lihat di dalam kitab Keluaran 19 ayat 6, teman-teman. Nah, di situ jelas sekali dituliskan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang kudus di hadapan Allah, ya kan? Nah, bangsa Israel itu menjadi kerajaan dan imam gitu. Nah, itu di kitab Keluaran 19 ayat 6. Nah, dengan demikian tidak ada satu bangsa manapun yang dijadikan oleh Allah untuk memiliki hubungan khusus dengan Allah atau punya hak istimewa sebagai orang-orang pilihannya Tuhan, teman-teman. Itu. Nah, itulah betapa pentingnya perjanjian Allah dengan Israel itu gitu. Itulah maknanya, itulah betapa berharganya perjanjian antara Allah dengan Israel itu. Nah, itu merupakan keadaannya sebagai pendahuluan dari perjanjian di Sinai ini gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita perlu juga belajar tentang hatinya Allah itu seperti apa gitu ya. Nah, hatinya Allah itu kita bisa melihat dari peristiwa Allah berteofani gitu ya, atau Allah menampakkan diri kepada bangsa itu gitu. Nah, teofani itu apa? Teofani itu merupakan peristiwa ketika Allah itu menyatakan kuasanya, ketika Allah menyatakan kemuliaannya itu di Gunung Sinai, teman-teman. Nah, Allah itu menampakkan dirinya, Allah itu menyatakan kuasanya, menyatakan kemuliaannya di Gunung Sinai supaya apa? Supaya bangsa Israel itu punya rasa hormat kepada Allah, teman-teman. Itu. Jadi semata-mata Allah itu bukan kurang kerjaan untuk menyatakan dirinya, tetapi supaya Israel itu punya rasa hormat kepada Allah, dan hal itu merupakan kesan yang sangat penting bagi Israel. Gitu. Makanya sangat penting ya, teman-teman ya. Terkadang kita memahami tentang Allah, ya kan? Kita tahu keberadaan Allah, eksistensi Allah, tetapi kita nggak mengerti cara kita memberikan hormat kepada Allah, penghormatan yang sangat penting itu kepada Allah, teman-teman. Itu. Nah, peristiwa teofani ini ketika Allah turun ke puncak Gunung Sinai, teman-teman. Itu. Nah, itulah peristiwanya ketika Allah itu turun ke puncak Gunung Sinai dan di tengah-tengah guruh itu ada guruh yang mengguntur, teman-teman. Itu. Jadi maksudnya seperti ini. Waktu Allah turun ke puncak Gunung Sinai itulah. Nah, di tengah-tengah Gunung Sinai itu ada guruh yang mengguntur, bunyi yang mengguntur gitu, dan juga kilat yang saling menyambung ya. Bisa kita bayangkanlah kilat yang saling sambung menyambung. Dan juga ada apa lagi tanda kedatangan Allah itu, kehadiran Allah itu waktu dia berteofani. Ternyata ada gelembung asap juga. Nah, itulah pertanda ketika Allah itu hadir di tengah-tengah bangsa Israel itu, ketika Allah menampakkan kuasanya, menampakkan dirinya. Ya. Nah, jadi bagaimana sikap Israel itu ketika mereka mendengar suara Allah, ya kan? Nah, umat itu pun ketika itu juga takut, ya kan? Mereka kaget, gemetar mereka. Karena apa? Karena mereka menyangka bahwa mereka semua akan mati saat itu juga, teman-teman. Itu. Jadi waktu mereka mendengarkan suara Allah, mereka itu takut semua. Mereka langsung gemetar gitu ya. Nah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya mereka memohon agar Musa sebagai perantara bangsa Israel yang mendengarkan suara Allah, ya, mereka memohon supaya Musa itu berikhtiar ya kan, mereka mendengarkan suara Allah gitu, supaya si Musa itu udahlah dengarkan aja lah suara Allah, apa yang disampaikan oleh Allah untuk kami. Dan mereka juga berjanji kepada Allah, mereka berjanji kepada Musa untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Musa. Nah, itu kita bisa melihat di dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 19 ya, di situ merupakan janji bangsa Israel itu untuk mendengarkan Musa. Dan juga di kitab Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai 19, teman-teman. Tuh.
Nah, jadi singkat cerita, hasil pertemuan antara Musa dengan Allah, dapatlah bahwa Allah memberikan 10 hukum, teman-teman. Itu. Nah, jadi waktu Musa dengan Allah saling berhadapan muka, teman-teman ya. Nah, Allah di situ memberikan 10 hukum dan hukum-hukum lainnya melalui Musa kepada bangsa Israel itu. Nah, tetapi perhatikan baik-baik, teman-teman. Nah, 10 hukum yang diberikan oleh Allah itu merupakan tulisan tangan Allah sendiri, teman-teman. Itu. Nah, nanti kita akan bahas tentang ke-10 hukum itu ya. Nah, tetapi selanjutnya, teman-teman ya, waktu api dan asap di Gunung Sinai itu muncul, ya kan, itu tanda bahwa Allah menyertai mereka pada waktu Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham itu juga, teman-teman. Nah, jadi peristiwa api dan asap di Gunung Sinai itu bukan peristiwa yang pertama ternyata. Tetapi sebelumnya, ketika ratusan tahun sebelumnya itu, waktu Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham, api dan asap itu juga terjadi waktu Allah mengikat perjanjian dengan Abraham, teman-teman. Nah, kalau kita melihat di kitab Kejadian pasal 15 ayat 17, disitulah kita bisa melihat bahwa api dan asap itu muncul pada saat Allah menampakkan diri kepada Abraham, dan itu juga yang muncul pada saat Allah menampakkan diri kepada Musa. Nah, sejak peristiwa itulah dalam tahun-tahun berikutnya, ya kan, mereka menyebut kuasa Tuhan sebagai kuasa yang dari Sinai, teman-teman. Itu. Nah, sejak peristiwa Allah menampakkan diri kepada Musa, ya kan, Allah menampakkan diri, menyatakan kuasanya di Gunung Sinai. Nah, saat peristiwa itu juga bangsa Israel itu menyebut Tuhan sebagai yang dari Sinai. Maksudnya apa? Itulah permulaan mereka bertemu dengan Tuhan secara khusus, teman-teman. Nah, pada setiap waktu mereka merenungkan kuasa Allah dan cara Allah melindungi umatnya, itulah mereka menyebut Tuhan sebagai yang dari Sinai. Itulah mengingatkan mereka untuk merenungkan kuasa Allah bagi kehidupan mereka. Itu. Nah, selanjutnya juga tentang ke-10 hukum, teman-teman ya. Nah, tentang ke-10 hukum itu kita tahu bahwa melalui pertemuan antara Allah dengan Musa di atas Gunung Sinai, ya kan. Nah, Allah itu memberikan 10 hukum yang merupakan pusat perjanjian antara Allah dengan Israel. Itu. Nah, ke-10 hukum itulah dikenal sebagai ke-10 firman, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat 28 itu ya. Nah, di dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 13, nah di situ ke-10 hukum yang diberikan Allah kepada Musa saat di Gunung Sinai itu disebut sebagai ke-10 firman. Gitu. Nah, ke-10 firman itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Yunani, itu dikenal dengan istilah dekalog, teman-teman. Itu. Nah, jadi ke-10 hukum itu merupakan ketentuan dan persetujuan Allah bagi umat Israel supaya bangsa Israel itu menaati hukum itu dengan sepenuh hati, teman-teman. Nah, jadi semata-mata ke-10 hukum itu diberikan Allah bukan hanya sebatas diberikan gitu aja, bukan hanya sebatas ya memperkenalkan gitu aja, tetapi juga harus dilakukan, harus ditaati, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang namanya ke-10 firman itu namanya suatu perjanjian, teman-teman. Nah, kemudian juga ke-10 hukum itu kan awalnya ditulis dengan jari Allah, ditulis sendiri oleh Allah. Nah, di atas 2 loh batu. Kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran 31 ayat 18, nah disitulah ditulis oleh jari Allah. Nah, dan juga di 10 hukum itu kan disimpan di dalam tabut perjanjian sebagai tanda pentingnya 10 hukum itu gitu. Tetapi hukum yang tadinya, yang awalnya ditulis oleh Allah sendiri, itu berubah, ya. Berubah seperti apa? Jadi waktu Musa turun dari Gunung Sinai, ya kan, mereka melihat bahwa bangsa Israel itu malah melakukan penyembahan berhala gitu. Mereka melakukan penyembahan berhala seperti apa? Seperti mereka menyembah anak lembu emas buatan tangan mereka sendiri gitu. Jadi waktu Musa berada di Gunung Sinai, di puncak Gunung Sinai ya,
Nah, bangsa Israel itu mereka menanti-nantikan terus, mereka menunggu. Wah, kok lama sekali gitu, si Musa ini ngapain aja di atas sana. Nah, singkat cerita, mereka pun akhirnya sama-sama mereka bekerja sama, saling sepakat mereka untuk mengumpulkan emas milik mereka gitu ya. Dan akhirnya mereka meleburkan itu dan membentuk suatu anak lembu emas buatan tangan mereka gitu. Nah, yang lebih sadisnya lagi, mereka membentuk anak lembu emas itu lalu mereka menyembah patung buatan tangan mereka sendiri, teman-teman. Nah, waktu Musa itu melihat ya kan, waktu dia turun dari Gunung Sinai, mereka melihat peristiwa bangsa Israel itu, kelakuan bangsa Israel yang begitu sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Musa? Dia menghancurkan kedua loh batu itu. Kemudian apalagi? Dihancurkannya anak lembu emas itu, teman-teman. Itu. Nah, pada akhirnya apa? Akhirnya dia pun berbalik hatinya ya kan, dia akhirnya menulis ulang lagi tuh 10 hukum itu di dalam dua loh batu. Nah, dengan demikian dua loh batu tersebut itu dipahat kembali dan ditulis ketika Musa kembali lagi ke puncak gunung itu ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran 34 ayat pertama, disitulah Musa memahat kembali kedua loh batu itu dan juga menulis dengan tulisan tangannya sendiri gitu. Tetapi ada hal yang lebih unik lagi nih, teman-teman. Nah, hal uniknya apa? Isi paling penting dari kedua loh batu itu adalah hukum tersebut mengatur tentang hubungan antara manusia dengan Allah dan juga hubungan antara manusia dengan sesamanya, teman-teman. Itu. Nah, hukum tersebut sangat terlihat jelas pada perintah untuk memelihara hari Sabat yang didasarkan pada perhatian Allah dari kegiatan mencipta pada hari ke-7, dan pada waktu yang sama terjalin hubungan erat antara tuan dengan budak atau majikan dengan karyawannya. Nah, maksudnya itu seperti ini, teman-teman. Ke-10 hukum itu kan dari hukum yang pertama sampai yang ke-5 itu menuliskan tentang hubungan antara Allah dengan manusia. Nah, kemudian hukum ke-6 sampai hukum ke-10 itu antara manusia dengan sesamanya. Itu yang pertama. Kemudian hukum itu sangat terlihat jelas dari perhatian Allah itu ketika dia melakukan penciptaan gitu. Nah, itu berkaitan erat waktu dia menciptakan alam semesta dari hari pertama sampai hari ke-6 ya. Hari ke-7 kan dia istirahat. Nah, itu sama dengan pas hari istirahatnya itu disitulah kita harus menjalin hubungan erat dengan Allah itu sendiri gitu. Itu maksudnya. Nah, perintah lainnya ya bisa kita lihat tertulis bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu, ya kan? Kalau kita baca di dalam kitab Keluaran 20 ayat 12. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 2, kita bertolak ke perjanjian baru dulu, teman-teman ya. Nah, di situ juga hukum tersebut, hukum untuk menghormati ayah dan ibu kita, itu hukum itu dijadikan sebagai perintah yang paling penting gitu, yang disertai sebuah janji Allah. Nah, jadi kalau kita menghormati ayah dan ibu kita, ya kan? Nah, di situ ada janji Allah untuk diri kita gitu. Supaya apa? Supaya lanjut umur kita di tanah yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, itu merupakan janji Allah dari hukum menghormati ayah dan ibu kita. Nah, itulah teman-teman. Selanjutnya ketika kita ditanya ya, hukum manakah yang terutama dalam Taurat, ya kan? Kalau kita belajar dalam perjanjian baru ya, waktu Yesus dicobai, Yesus ditanya hukum mana yang paling terutama. Nah, Yesus kan ada mengutip dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 5. Nah, di situ dikatakan Yesus bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, ya kan? Nah, itu ditulis dalam kitab Matius 22 ayat 37 ya, waktu Yesus menjelaskan itu gitu. Nah, terus gak sampai situ aja, teman-teman. Terus Yesus itu menjelaskan bahwa perintah yang kedua itu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini perlambang apa? Pertanda apa? Maksudnya apa? Inilah maksudnya bahwa perjanjian di Sinai itu 10 hukum itu sudah sangat jelas sekali mengatur tentang hubungan antara Tuhan dan juga hubungan antara manusia dengan sesamanya, teman-teman. Nah, seperti yang udah aku sampaikan tadi. Nah, itulah tentang 10 hukum ini, teman-teman ya. Nah, kemudian yang terakhir juga tentang pengesahan perjanjian. Nah, namanya ada perjanjian itu
perlu ada disahkan gitu ya, dilegalitaskan gitu kan. Nah, sejak saat itu Israel setuju untuk menerima syarat-syarat perjanjian tersebut. Ya, waktu mereka mendapatkan 10 hukum itu gitu, waktu mereka mendapatkan 10 firman dari Tuhan melalui Musa ya kan, mereka saat itu juga langsung setuju untuk menerima syarat-syarat perjanjian tersebut. Nah, bisa kita lihat nanti kita baca di Kitab Keluaran 19 ayat 8, di situ tertulis bahwa Israel itu sangat setuju dengan perjanjian itu gitu. Nah, dengan demikian sebagai tanda persetujuan mereka untuk perjanjian itu, maka dilakukanlah suatu upacara. Nah, upacara pengesahan perjanjian yang sebenarnya bisa kita lihat dalam Kitab Keluaran pasal 24. Disitulah tertulis bahwa mereka melakukan upacara pengesahan perjanjian, teman-teman. Nah, tentu perjanjian ini berbeda dengan perjanjian antara Allah dan Abraham ya. Kalau kita lihat dalam Kejadian 15 kan ada acara perjanjian Allah dengan Abraham. Nah, itu berbeda dengan perjanjian antara Israel dengan Allah itu sendiri gitu. Nah, perbedaannya apa? Di mana perjanjian tersebut itu harus ada tanggung jawab umat Israel untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh, teman-teman. Itu. Nah, jadi mungkin yang tadinya perjanjian Allah dengan Abraham itu nggak terlalu, bisa dibilang nggak terlalu keras ya teman-teman ya, kalau aku bisa menafsirkan. Tetapi kalau kita lihat perjanjian Allah dengan si Israel ini itu sangat keras sekali, teman-teman. Itu ada konsekuensi yang khusus gitu, ada konsekuensi yang luar biasa kerasnya, teman-teman. Itulah bukti ketegasan Allah kepada bangsa Israel ini. Nah, sebagai bentuk penegasan terhadap mereka, maka Musa mempersembahkan kurban di Gunung Sinai dan menyiramkan darah kurban itu pada bangsa Israel sebagai suatu tanda bahwa mereka sudah dijadikan sebagai bangsa khusus kepunyaan Allah. Nah, itulah cap materainya, ada korban khusus yang dipersembahkan oleh Musa di Gunung Sinai gitu. Nah, kemudian setelah korban-korban itu dipersembahkan, teman-teman ya, nah Musa dan lainnya dan mereka semua itu mendaki Gunung Sinai itu gitu. Lalu apa yang dilakukan mereka? Mereka makan dan minum bersama gitu kan. Mereka berfellowship bersama, mereka merayakan pengesahan perjanjian tersebut gitu. Nah, hal yang luar biasa lagi itu kita dapat lihat dalam Kitab Keluaran 24 ayat 10, itu tertulis bahwa mereka dapat melihat Allah, teman-teman. Itulah hal yang luar biasanya lagi. Ketika mereka melakukan pengesahan perjanjian, mereka dapat melihat Allah dan mereka tetap hidup untuk menceritakan peristiwa tersebut. Itu. Jadi kan kita tahu bahwa gak ada satupun yang bisa melihat Allah, teman-teman. Gak ada satupun orang yang bisa melihat Allah. Nah, tetapi setelah mereka mengadakan suatu perjanjian, mereka mengesahkan perjanjian itu, mereka bisa melihat Allah. Itu yang luar biasanya. Bahkan mereka bisa menceritakan peristiwa itu turun-temurun kepada anak-anak mereka. Dan hal yang luar biasanya lagi, mereka tidak mengalami yang namanya kematian saat mereka melihat Allah, teman-teman. Itu. Nah, di sini Musa sendiri saat dipanggil Tuhan untuk naik ke puncak gunung itu, disitulah ada awan kemuliaan Allah, teman-teman. Nah, waktu Musa itu dipanggil Tuhan untuk naik ke puncak gunung itu, ada awan kemuliaan Allah menutupi tempat itu, sekeliling itu, teman-teman. Itu. Dan selama 40 hari lamanya Musa tetap tinggal dalam awan kemuliaan itu. Dalam arti apa? Musa, Alkitab mencatat bahwa Musa tidak makan, tidak minum. Tanda kutip, Musa berpuasa saat dia berhadapan muka dengan Allah selama 40 hari lamanya. Itu. Dan hal yang luar biasanya lagi, Tuhan memberikan kekuatan kepada Musa sehingga Musa tidak mengalami rasa lapar dan haus selama 40 hari itu. Nah, Alkitab mencatat bahwa Musa tetap tinggal dalam awan kemuliaan Tuhan. Untuk apa? Untuk Musa menerima instruksi dari Allah, petunjuk-petunjuk dari Allah mengenai hukum Taurat, dan yang lebih pentingnya lagi untuk pembangunan kemah suci itu, teman-teman. Tuh. Nah, tapi di sisi lain, orang Israel ketika melihat awan tersebut, nah mereka melihat awan tersebut seperti api yang menghanguskan ya. Kalau kita lihat di dalam Kitab Keluaran 24 ayat 17, di situ orang Israel kan yang namanya awan kan bentuknya awan aja gitu. Tetapi bangsa Israel beda. Mereka melihat awan itu seperti api yang menghanguskan. Nah, inilah merupakan
bahwa Allah itu punya kekuasaan yang luar biasa, teman-teman. Mereka luar biasa menyertai bangsa Israel itu. Nah, ketika orang Israel melihat awan kemuliaan tersebut, mereka juga mengerti hal itu merupakan simbol dari kuasa dan murka Allah yang menuntut ketaatan mereka kepada perjanjian tersebut. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 23 sampai 24, nah disitulah merupakan kesadaran bangsa Israel bahwa itu merupakan kuasa Allah dan murka Allah yang merindukan mereka, yang menuntut mereka untuk taat kepada perjanjian Allah tersebut. Nah, itulah merupakan perjanjian di Gunung Sinai yang bisa saya sampaikan, teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan buat kita semua, teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau merasa kurang jelas dari penjelasan saya, boleh bertanya, teman-teman. Mungkin Ko Samuel atau Bang Andriano atau Bang Andro atau mungkin Bang Yesaya boleh bertanya kalau merasa kurang jelas. Baik, saya ingin bertanya, ketika Allah memberikan 2 loh batu itu kepada Musa, kepada umat Israel. Nah, di sini kan ada bahwa suatu perintah, kalau kita baca di Keluaran 20 ayat 7 kan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, di situ seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari kan kita sering menyebut nama, misalkan kaget gitu kan, kaget terus tiba-tiba darah Yesus atau sejenisnya. Apakah itu termasuk dalam menyebut nama Allah? Apa gimana? Apakah dosa nggak sih gitu? Ya kok. Oke, terima kasih ya kok buat pertanyaannya. Ya, sebenarnya konsep menyebut nama Allah dengan sembarangan itu kita semena-mena gitu. Nah, dalam arti asal apa, entah apa-apa gitu kan, ada sesuatu, aduh Tuhan gitu. Nah, padahal nggak ada apa-apa loh gitu. Tapi kalau kita misalkan kasusnya seperti yang dibilang Kosem itu, kita kaget gitu kan, darah Yesus gitu ya. Nah, itu dinamakan sebagai latah sebenarnya gitu. Itu latah dan itu merupakan refleks itu. Hal yang nggak pernah kita sadari juga terkadang ya itu. Tetapi konsep menyebut nama Allah dengan sembarangan itu, nah kita mempermainkan nama itu gitu. Kita mempermainkan nama itu. Karena apa? Karena nama itu merupakan nama yang kudus. Itu. Nah, kalau kita melihat di zaman sekarang ya, saya pernah mempelajari bahwa di tembok ratapan itu ketika bangsa Israel waktu mereka membacakan Taurat, mereka itu sambil membacakan itu, mereka sambil nunduk kayak gini gitu. Ya, mereka sambil nunduk gini. Karena apa? Karena ketika mereka berjumpa dengan kata Adonai, kata Allah gitu, mereka harus memberikan penghormatan gitu. Nah, jadi dalam arti gini, menyebut nama Allah dengan sembarangan itu bukan berarti kaget terus darah Yesus gitu. Tapi menyebut nama Allah dengan sembarangan itu kita sengaja untuk mempermain-mainkan gitu nama Allah itu gitu. Itulah konsep dari menyebut nama Allah dengan sembarangan. Kita dengan maksud sengaja untuk bermain-main. Nah, tapi sebenarnya sifat kelatahan itu, kalau misalkan kita kaget langsung darah Yesus, nah itu kalau bisa jangan merupakan kebiasaan kita. Sebenarnya itu merupakan kebiasaan yang buruk, tetapi itu bukan digolongkan sebagai menyebut nama Allah dengan sembarangan kok. Nah, itu mungkin dari saya kok ya. Terima kasih kok. Gimana kok jawabannya? Oke, thank you kok. Mungkin teman-teman yang lain ada lagi, Bang Yesaya mungkin, atau Bang Andro atau Bang Andriano ada? Dikit aja deh. Oke, boleh Bang. Tadi kan dijelaskan tentang bangsa Israel yang dipilih Allah gitu ya, sebagai bangsa yang spesial juga. Tetapi banyak orang juga yang bertanya gitu ya, kenapa bangsa Israel itu pilihan Allah? Emang gak ada bangsa-bangsa lain yang dipilih Allah? Kenapa bangsa Israel inilah yang dipilih Allah untuk menjadi imamat rajani umat pilihannya gitu? Apa alasannya begitu? Oke, iya Bang, terima kasih Bang buat pertanyaannya Bang ya.
Eh, jadi gini Bang, konsep bangsa Israel dipilih Allah itu dikhususkan Allah, kita bisa melihat dari apa yang dilakukan oleh Abraham itu. Jadi apa yang terjadi atas bangsa Israel itu pelopor pertamanya itu adalah Abraham itu sendiri gitu. Nah, jadi ketika Allah melihat bahwa Abraham itu merupakan orang yang berkenan di hati Tuhan, maka itulah alasan Allah untuk memilih bangsa Israel menjadi umat kesayangannya Tuhan gitu. Nah, tapi pertanyaannya kenapa? Kok bisa? Nah, itulah sama seperti ini, Bang. Ini ada botol, ya. Ini ada botol yang dijual. Nah, kenapa aku mau beli botol ini? Karena ada sesuatu yang hal yang spesial gitu. Nah, itulah Allah. Karena ada sesuatu hal yang dipandang Allah tentang Abraham yang membuat hati Allah itu terpikat gitu. Sehingga apa? Sehingga Allah itu mengadakan suatu perjanjian dengan Abraham dan pada akhirnya Allah menepati perjanjian itu kepada bangsa Israel. Itu Bang. Itu dia Bang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada Bang Yesaya. Iya, oke. Terima kasih Bang Yesaya, luar biasa Bang. Thank you Bang. Oke, mungkin teman-teman itu aja ya teman-teman ya. Karena tidak ada lagi yang bertanya, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir dalam Zoom kita hari ini. Kiranya apa yang sudah kita pelajari bersama itu bisa memberkati kita semua, dan kedepannya kita sama-sama berharap untuk semakin meningkatkan kualitas iman kita kepada Tuhan ya teman-teman ya. Nah, kita sama-sama semakin bisa berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan, amin. Nah, oke, mungkin untuk mengakhiri pertemuan hari ini saya minta dengan kasih Bang Andro boleh memimpin kita dalam doa untuk menutup pertemuan kali ini. Baik, terima kasih Bang David. Yuk, sebelum tutup kita berdoa dulu ya. Mari kita satu hati dalam doa. Ya Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami sudah selesai dengan pendalaman Alkitab ini Tuhan. Terima kasih, dan buat sharingnya Bang David ini memang sangat luar biasa Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan pakai kami Tuhan, supaya kami bisa mau belajar lagi di dalam iman-Mu ya Bapak. Dan kami tidak mau berlama-lama lagi Tuhan, kami mau melanjutkan dalam aktivitasnya ya Bapak. Kiranya berkati ya Bapak, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan jaga dan lindungi kami. Haleluya, amin. Amin, amin.